ini lagi-lagi harus dipahami bahwa Muhammad Husin Al-Habsyi itu sebenarnya sedang melakukan kekerasan verbal, penyerangan terhadap masyarakat pribumi sebagai objek kekerasan verbal untuk mendapatkan titik balik kemuliaan Ba'alwi dalam bahasa saya, Mas. Di mana itu bisa dirasakan di contoh yang dibuat oleh Muhammad Husin Al-Habsyi. Dia mengatakan nasab ilmu pasti, tapi kemudian yang nggak enak, contohnya itu Wali Songo, Sunan Giri, Sunan Bonang, atau Sunan Kalijogo. Ini kan nggak enak, seolah-olah masyarakat pribumi itu suka ngaku-ngaku nasab. Lah memang Wali Songo keluarga kamu, Wali Songo itu nasabnya pribumi. Ini kan menunjukkan ketololan yang luar biasa Muhammad Husin Al-Habsyi ini, Mas. Lah tes DNA-nya sudah berbeda, G sama O itu berbeda. Nah, dari tes DNA sendiri ini sebenarnya mereka sudah harusnya beristighfar karena Wali Songo yang diakui sebagai keluarga mereka, bahkan dijadikan senjata mereka untuk menghantam pribumi secara verbal, melakukan kekerasan terhadap pribumi sebagai objek kekerasan untuk mendapatkan kemuliaan mereka, seolah-olah nasab mereka itu adalah pasti yang telah mereka tata secara rapi dan memasukkan Wali Songo sebagai bagian daripada mereka. Ini kan sebenarnya Ba'alwi sedang melakukan kekerasan. Cuman bedanya Muhammad Husin Al-Habsyi melakukan kekerasan verbal dengan bahasa yang lembut. Bahar Smith melakukan kekerasan verbal dengan bahasa yang kasar. Sama-sama melakukan penyerangan. Jadi saya tegaskan di sosial media ini, Ba'alwi sedang melakukan penyerangan terhadap masyarakat pribumi dengan berbagai versinya masing-masing. Ada versi Muhammad Habsyi, ada versi Bahar Smith, ada versi Rizik Syihab. Dan Lutfi bin Yahya, ya? Apa? Lutfi bin Yahya masuk enggak? Sudah Mas Rifki sebutkan, jadi saya nggak perlu menyebutkan, Mas. Ya, Itamam bisa aja. Kira-kira itulah deret-deret hitungannya, Mas. Nah, secara teori yang dikatakan Rizik Syihab tentang perlunya tes DNA, dikatakan oleh Muhammad Husin Al-Habsyi, secara teori benar, betul. Ketika itu dikatakan betul, itu kan menunjukkan sempurna kepalsuan mereka. Karena mereka setelah munculnya tesis Kiai Imad, nampak mereka betul-betul tidak punya data itu, Mas. Jadi kedustaannya itu betul-betul nampak di situ. Kemudian ini yang menarik, Mas. Hanif itu saya kira bisa membaca kitab, tapi nggak paham arah fikih, Mas. Selalu mengaitkan nasab dengan nusus, gimana itu? Saya selalu mengulang-ulang, silahkan dibuka kitab Al-Ahkam karya Imam Qarafi, bahwa nusus itu tidak ada hubungannya dengan waqa'ih. Jadi ada aturan bermadhab itu terkait dengan syar'iyah, taklifiyah, syar'iyah, wad'iyah, dan itu kaitannya dengan nas. Tapi kalau kaitannya dengan waqa'ih, fakta sejarah, itu nggak ada hubungannya dengan nusus. Lah, tadi dikatakan Muhammad Husin Al-Habsyi bahwa ilmu nasab itu ilmu pasti. Berarti itu tidak ada hubungannya dengan nas. Nah, jika ilmu nasab itu ilmu pasti, maka tidak perlu ijma ulama. Karena tidak ada kaitannya dengan istihad. Nah, ijma ulama itu kan dilatar belakangi adanya istihad yang di situ saling berbenturan antara ulama satu ulama lain, yang dikhawatirkan nanti timbul tidak maslahah di kalangan umat, maka masing-masing ulama yang memiliki istihad yang berbeda-beda itu bisa dikumpulkan untuk melakukan ijma. Dan ini hubungannya dengan syar'iyah, taklifiyah, syar'iyah, wad'iyah. Hubungannya dengan nas, hubungannya dengan aturan bermadhab. Sementara nasab itu adalah fakta historis yang berhubungan dengan waqa'ih. Tidak ada hubungannya dengan mazhab, Mas. Nah, di situ tadi saya sangat mentertawakan Hanif yang mengaitkan antara ilmu nasab dengan nas. Itu betul-betul atau dia belum membaca kitab Imam Qarafi terkait dengan batasan bermadzhab itu, Mas. Di halaman 190 sampai 200 itu, Mas. Kemudian ini sama bicara tentang nasab itu kayak menata kursi di ruangan itu loh, Mas. Masa mau nata kursi untuk kegiatan seminar harus
konsultasi dengan ulama, harus ijtihad dulu, harus cari dalilnya dulu. Kan itu fakta historis. Masa mau menunjuk warna ini warna kuning, hijau atau biru atau merah, masa harus isbat ijma ulama dulu? Kan enggak enak. Mau misalnya ada banjir, bagaimana melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang kebanjiran, masa harus melakukan ijma ulama dulu, Mas? Ini kan jadi lucu semuanya. Dan sebenarnya tanpa disadari, Muhammad Husin Al-Habsyi, Rizik Syihab itu sudah menjawab gugatan-gugatan Ba'alwi terhadap tesis Kiai Imad. Jadi sebenarnya Kiai Imad itu tinggal kipas-kipas duduk di kursi santai aja, Mas. Karena gugatan dan framing Ba'alwi itu sudah dijawab oleh mereka sendiri sebenarnya. Terkait dengan bagaimana serangan Rizik Syihab terkait dengan tes DNA, itu sebenarnya kan tidak pidato biasa, Mas. Itu pidato menyerang masyarakat pribumi sebenarnya, Mas. Jadi kalau saya analisis dari teori Foucault, ada penyerangan untuk masyarakat pribumi dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan senjata, bukan dengan pistol atau bom atom, tapi dengan ilmu pengetahuan. Targetnya adalah menghegemoni, Mas. Targetnya adalah menghegemoni masyarakat pribumi, seperti yang kita pahami dari Agus Kom itu, dengan cara seolah-olah mereka itu memiliki kebenaran yang valid, yang absah, yang verifikatif, yang bisa dibuktikan terkait dengan tes DNA itu. Nah, saat itu dia belum tahu kalau tes DNA itu sebenarnya justru menunjukkan kalau dia itu tidak valid. Tapi kan masyarakat pribumi dikira orang-orang tolol, orang-orang bodoh, Mas. Nah, Rizik Syihab tidak tahu di masyarakat pribumi itu ada Dr. Sugeng yang memahami DNA, sehingga Rizik Syihab memakai senjata tes DNA. Itu sebenarnya senjata penyerangan terhadap masyarakat pribumi, yang seolah-olah masyarakat pribumi itu tidak punya hak sama sekali mengaku cucu Nabi. Nah, tetapi sebenarnya itu kan ungkapan orang tekanan batin, Mas. Tekanan batin untuk mendapatkan pengakuan sebagai cucu Nabi dengan menekan, mengintervensi atau menyerang secara verbal pada masyarakat pribumi yang sebenarnya masyarakat pribumi tidak tahu menahu. Masyarakat pribumi itu tidak tahu menahu, tidak ada masyarakat pribumi yang ngaku cucu Nabi, itu tidak ada. Tapi Rizik Syihab menyampaikan seperti itu sebenarnya kan dalam teori Sigmund Freud itu kan sebagai bentuk kompensasi untuk menghibur diri sendiri yang sedang tertekan, untuk lebih menguatkan kepada publik biar diakui sebagai cucu Nabi, sehingga seolah-olah mencari objek serangan, objek yang bisa dikambing hitamkan untuk mendapatkan titik balik kemuliaan Rizik Syihab dengan mengungkapkan seperti itu. Kajian psikologisnya kan di situ, Mas, sebenarnya. Tapi ternyata Allah menunjukkan suatu perkembangan yang tidak menunggu waktu lama, menjawab ungkapan Rizik Syihab yang menjadi titik balik, kalau istilah saya itu pagar makan tanaman. Yang diandalkan Rizik Syihab tes DNA untuk membangun hegemoni di hadapan masyarakat pribumi, seolah-olah dia itu valid dalam konteks tes DNA, valid dalam konteks catatan, valid dalam konteks sejarah, valid dalam konteks argumentasi bahwa dia itu nasab yang terkonfirmasi ke Nabi, ternyata gagal semua, dibalik oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat. Tapi yang bisa memahami ini kan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran ini semua kecuali orang-orang yang mau berpikir, Mas. Apalagi Muhyiddin nggak mau berpikir sampai seperti ini, Mas. Oke, sama seperti yang dikatakan oleh Muhammad Husin Al-Habsyi itu, Ba'alwi, itu sebenarnya kan juga serangan untuk pribumi, Mas. Pribumi ini sebenarnya orang-orang Allah yang nggak tahu menahu, tapi menjadi objek serangan biar mendapatkan titik balik kemuliaan Ba'alwi sebenarnya, Mas. Ini kan bisa dipahami secara psikologis bagi yang memahami teori psikologi, Mas. Atau bisa dipahami dari teori Foucault
untuk melakukan kekerasan di era modern itu kan melalui ilmu pengetahuan. Makanya ini kan titik kejahatan Ba'alwi, sekali lagi saya katakan jahat sekali. Cuman masyarakat kan banyak yang tidak memahami kekerasan-kekerasan verbal dengan mengambil objek pribumi sebagai objek kekerasan verbal untuk menguatkan titik balik kemuliaan Ba'alwi dalam gerakan-gerakan Ba'alwi yang selama ini di hadapan kita itu. Contoh misalnya Muhammad Husin Al-Habsyi kan dia mengatakan ilmu nasab itu ilmu pasti. Keren kan ini? Keren. Artinya juga kita sebenarnya kan nggak perlu berdebat dengan mereka. Yang mereka gugat terkait dengan tesis Kiai Imad itu sebenarnya sudah mereka jawab sendiri. Ketika mereka menggugat tesis Kiai Imad, itu sebenarnya mereka itu sudah mendapatkan jawaban dari mereka bahwa tesis Kiai Imad itu tesis sejarah. Terkait sejarah itu adalah terkait ilmu nasab, dan ilmu nasab itu adalah ilmu pasti. Sehingga secara otomatis ungkapan Muhammad Husin Al-Habsyi ini adalah mematahkan framing atau bahkan argumentasi yang dibangun oleh Ba'alwi untuk menyerang tesis Kiai Imad. Itu sudah terjawab oleh Muhammad Husin Al-Habsyi sendiri sebenarnya, Mas. Habib itu berkedok di balik nusus, isbat ulama, ijma ulama, dan karya-karya ulama pasca glorifikasi dan interpolasi abad 9. Itu luar biasa masifnya itu, Mas Rifki. Dan yang kedua, saya kira para Habib itu sebelum ada tesis Kiai Imad itu serius. Keputusan dan simpulannya itu bahwa ilmu nasab itu ilmu pasti. Pertanyaannya jadi saya balik. Kalau para Habib sebelum ada tesis, mereka betul-betul mempunyai satu hipotesis bahwa ilmu nasab itu ilmu pasti, saya kira pertanyaan Mas Rifki terkait dengan Gus Yahya itu tidak perlu kenceng-kenceng husnudzonnya, Mas. Lah yang di husnudzon ini sudah menyimpulkan ilmu nasab ilmu pasti, masa yang di luar masih husnudzon terus, Mas? Jadi para habaib ini Robitoh, ini kan Muhammad Husin Al-Habsyi ini kan pengurus Robitoh, Mas. Ya. Pengurus Robitoh sudah punya kesimpulan ilmu nasab ilmu pasti. Masa sekelas Gus Yahya masih husnudzon kenceng itu candanya Gus Yahya terlalu tinggi itu. Terlalu canda tingkat tinggi. Tapi candanya orang pinter itu kan jadi serius, Mas. Sama candanya Gus Yahya membiarkan Kiai Imad dalam tanda kutip di PAW oleh pengurus LBM NU. Dipecat itu ya, kan, dipecat. Itu kan canda tingkat tinggi itu. Jadi kelihatannya serius. Tapi memang ini Mas Rifki, ada dua analisis saya. Pertama, Gus Yahya itu ingin menciptakan kekuatan yang lebih luas di kalangan Nahdlatul Ulama, sehingga Kiai Ahmaduddin Utsman harus dilepas dari PBNU biar akar kekuatan NU itu lebih meluas, Mas Rifki. Kalau ini saya husnudzon kepada Gus Yahya. Husnudzon saya ini juga husnudzon bercanda juga. Nggak serius-serius amat husnudzonnya ya. Lah yang kedua itu ada kemungkinan Gus Yahya itu bercanda. Jadi, tapi candaan Gus Yahya ini kan direspon oleh masyarakat Nahdliyin di bawah yang betul-betul tidak memahami Gus Yahya. Jadi satu sisi Gus Yahya bisa dipahami sebagai ketua PBNU itu ingin memperlebar sayap kekuatan warga Nahdliyin biar tidak tersentral di PBNU, biar betul-betul meluas di luar PBNU. Karena kan Kiai Imad berbeda dengan Buya Yahya, Mas Rifki. Kalau Kiai Imad nggak jadi pengurus kan tetap NU, Mas Rifki.
Nah, tapi kalau Idrus Ramli nggak jadi pengurus kan jadi GL. NUGL. Ya. NUGL. Kiai Imad kan nggak mungkin, saya nggak mungkin, Gus Aziz Jazuli nggak mungkin. Maka yang setia-setia itu dilepas saja, toh akan membesarkan NU gitu Mas Rifki. Nah, dan mungkin ada titik balik yang akan dilakukan Gus Yahya untuk menarik Idrus Ramli, Lutfi Basauri, Buya Yahya jadi pengurus PBNU bisa jadi. Iya. Taufik Kemak, Taufik Assegaf bisa jadi, nggak apa-apa. Ya. Kalau itu betul-betul dilakukan kan candaannya Gus Yahya tambah lagi. Jadi lebih memperbanyak deret bercanda itu kan semakin menghibur warga Nahdien Mas. Jadi saya merespon pertanyaan Mas Rifki terkait dengan Gus Yahya itu rileks saja Mas. Karena Gus Yahya itu dari wajahnya aja suka bercanda Mas. Cuman candanya seorang pemimpin itu kan kadang-kadang berdampak pada sebuah kebijakan itu aja yang tidak semua masyarakat bisa memahami. Tetapi nggak ada pengaruhnya setelah Kiai Imad PAW ternyata Allah lebih menguatkan gerakan dan peran-peran Kiai Imad melakukan pembebasan dan pencerahan kepada masyarakat sehingga tidak berdampak, sehingga kekuatan PBNU malah bertambah, tidak tersentral di PBNU saja Mas Rifki. Tetapi mengingat pernyataan pengurus Robitoh seperti Muhammad Husin Al-Habsyi bahwa ilmu nasab itu pasti, tidak seharusnya Gus Yahya husnudzon gitu aja. Mengapa? Wong yang Robitoh saja tidak husnudzon terhadap nasabnya Mas. Masa orang lain husnudzon kan jadi nggak enak. Ketika Muhammad Husin Al-Habsyi kan mengatakan bahwa ilmu nasab itu pasti, berarti kan dia itu tidak husnudzon Mas. Menghitung kenasaban itu dengan sebuah kepastian. Sehingga dia dengan nasabnya sendiri Robitoh itu tidak husnudzon Mas, tapi matematis, mengambil perspektif historis sejarah itu adalah pasti, data historis itu adalah pasti, meskipun tadi juga dikatakan ilmu sejarah itu ada yang menganggap tidak pasti, tapi paling tidak dari pernyataan Muhammad Husin Al-Habsyi ini kan bisa disimpulkan dia mengambil perspektif bahwa ilmu sejarah itu ilmu yang pasti. Lah, ketika dia sebagai Robitoh membuat pernyataan seperti itu dengan tegas, artinya tanpa disadari Muhammad Husin Al-Habsyi itu sudah membatalkan demi fakta historis bahwa nasab Ba'alwi tidak terkonfirmasi ke Nabi Muhammad sebagaimana yang ada dalam tesis Kiai Imad itu betul. Jadi pernyataan Muhammad Husin Al-Habsyi itu tanpa disadari itu adalah membenarkan tesis Kiai Imad. Karena tesis Kiai Imad itu justru yang telah menunjukkan sebuah riset terkait dengan kepastian fakta historis yang telah diungkapkan. Dan itu didukung dengan pernyataan Muhammad Husin Al-Habsyi. Ciri fikih peradaban itu menghargai hasanah keilmuan dan didukung oleh lintas disiplin ilmu Mas Rifki. Kalau sekiranya tidak menerima hasanah keilmuan, apalagi di situ sudah didukung lintas disiplin ilmu, masih tetap husnudzon, berarti belum mengarah kepada fikih peradaban Mas Rifki. Terima kasih. Terima kasih. Ada beberapa catatan saya Mas Rifki. Tadi sudah saya sampaikan takdiman wa ikraman saya untuk Kiai Imaduddin Otsman, Mas Rifki dan Kiai Fuad Baret. Sebelum saya menyampaikan catatan saya, sebenarnya sudah banyak hikmah yang menunjukkan siapa Ba'alwi itu Mas. Tetapi lagi-lagi wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali mereka yang punya akal, yang berakal Mas Rifki. Bahkan ada teman bercanda kepada saya, kelihatannya canda tapi saya rasakan benar juga Mas Rifki. Candaannya itu begini. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa.
Nah, Arab itu kan seringkali kita memaknai suku Badui. Nah, tapi teman-teman saya bercanda itu Arab itu Arab pinggiran. Lah, kalau Arab pinggiran itu kan berarti tidak Arab asli yang mencoba ngaku-ngaku Arab atau yang mencoba ingin berintegrasi dengan orang Arab. Mungkin karena ada harapan besar yang ingin diperoleh itu, Mas. Lah, kecenderungan orang-orang yang seperti itu asyaddu kufra wa nifaq. Kecenderungan untuk nifak dan kekufurannya itu kuat sekali, Mas. Salah satu contoh sifat kufur itu mendajalkan orang lain itu kan dajjal sendiri sebenarnya, Mas. Dajjal itu kan kafir. Ketika menyamakan orang seperti dajjal berarti kan sebenarnya menuduh orang kafir. Berarti berbalik pada kekufurannya dia sendiri. Yang kedua, nifak, kemunafikan. Dari adegan yang tadi disetel oleh Mas Rifki itu ada kemunafikan yang luar biasa.